Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, temukan nama saya Agus Pawitowo dengan NIM 24336762. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk di sini sudah ada map yaitu pemakai dan ini kita harus menentukan struktur poinnya untuk algoritma FS bila dimana representasi. Untuk jawaban yang pertama itu kami dasar teorinya yaitu algoritma BFS atau Bridge First Search adalah metode pencarian pada graph yang menelusuri simpul atau node secara bertahap. Artinya BFS memulai pencarian dari simpul awal lalu mengunjungi semua tekanan tersebut sebelum melanjutkan ke level selanjutnya. BFS cocok untuk menemukan jalur pendek dalam graph yang tidak berbobot. Sementara itu, DFS Depth First Search bekerja dengan cara menelusuri jalur sedalam mungkin terlebih dahulu sebelum mundur ke simpul sebelumnya. DFS biasanya digunakan untuk menelusuri semua kemungkinan jalur atau mendeteksi siklus dalam graph ataupun DLS. Deep Limited Search merupakan variasi dari DFS yang membatasi kedalaman pencarian. DLS digunakan agar pencarian tidak berjalan terlalu jauh atau tidak relevan dengan batasan level tertentu. DLS efektif digunakan jika kita tahu perkiraan jarak atau tingkat kedalaman dari simpul tujuan dalam konteks sistem cerdas. Ketiga, algoritma ini sering dipakai untuk pencarian rute atau jalur antar kota berdasarkan koneksivitas grade, di mana setiap kota dianggap sebagai simpul dan jalan sebagai isi penghubung. Untuk alat dan bahannya itu laptop atau PC. Untuk perangkat lunaknya, saya menggunakan Python Representer Python 3. Lalu untuk menjalankan programnya, saya menggunakan VS Code. Untuk bahannya yaitu network untuk membuat dan menyusuri graph menggunakan algoritma BFS dan DFS Matplotlib untuk menampilkan visualisasi graph kota, Connect Gateway sebagai struktur data antrian untuk penelusuran BFS dan DFS PHPI itu opsional untuk membantu pencarian jalur cepat menggunakan DLS serta SIS untuk membatasi kedalaman pencarian pada algoritma DLS. Lanjut soal yang pertama, buatlah struktur pohonnya untuk algoritma BFS bisa dimulai dari kota Siantar, lalu turun ke level 1, ke level 1-nya ada Medan, Tebing Tinggi, Simalungun. Lalu untuk tangga Medan itu ada Binjai, Langkat. Itu level 2-nya, dan turun lagi ke level 3 ada Parapat dan Belitung. Setelah itu, lanjut soal ke nomor 2. Jelaskan langkah-langkah penelusuran kota yang dilalui per levelnya oleh algoritma BFS. Penelusuran menggunakan algoritma Bridge First Search atau bisa disebut BFS dimulai dari kota Siantar sebagai titik awal atau level pertama. Dari Siantar, BFS menelusuri semua kota yang langsung terhubung yaitu Medan, Tebing Tinggi, dan Simalungun yang membentuk level kedua. Selanjutnya dari ketiga kota tersebut, BFS melihat tetangga terdekatnya. Dari Medan terdapat Binjai dan Langkat, dari Tebing Tinggi terdapat Kisaran, dan dari Simalungun terdapat Parapat sehingga terbentuk level ketiga. Telusan kemudian berlanjut dari hasil tersebut di mana dari Kisaran ditemukan Rantau Prapat dan dari Prapat ditemukan Baliga membentuk level keempat. Dari Baliga kemudian ditemukan ke level 5 lalu menuju Padang disebut level ke-6 dan terakhir dari Padang kemudian menuju Semoga pada level ke-7. Dengan demikian urutan penelusuran BFS per levelnya adalah sebagai berikut: Siantar, Medan, Tebing Tinggi, Simalungun, Binjai, Langkat, Kisaran, Parapat, Rantau Prapat, Baliga, Tarutung, Badang, Sidobuan,
dan simbol gerak. Lalu lanjut yang soal nomor ketiga yaitu buatlah program Python untuk menentukan jalur kota-kota tersebut dengan mengimplementasikan algoritma BFS dan DFS sesuai inputan awal kota user. Untuk penjelasan program tersebut, yaitu program tersebut digunakan untuk menelusuri koneksi antar kota di Sumatera Utara menggunakan dua algoritma pencarian pada Grab yaitu BFS dan DFS. Pertama, program mendefinisikan struktur data Grab berupa lingkungan kota dan hubungan antar kota tetangga, kemudian terdapat dua fungsi BFS untuk penelusuran secara melebar dan DFS untuk penelusuran secara mendalam. Fungsi BFS menggunakan antrean kui-kui untuk menjelajahi kota terdekat dari kota awal satu persatu. Sedangkan DFS menggunakan rekursi untuk menelusuri satu jalur kota sehingga ke ujung sebelum kembali ke cabang lain setelah pengguna memasukkan nama kota awal, misalnya Siantar. Program akan menampilkan dua hasil urutan kota yang dikunjungi oleh BFS dan urutan kota yang dikunjungi oleh DFS. Hasil BFS menunjukkan urutan penelusuran melebar dari Siantar menuju kota-kota tetangganya terlebih dahulu. Sedangkan hasil DFS menunjukkan urutan penelusuran lebih dalam mengikuti satu rute panjang sebelum berpindah ke rute lain. Jika kota yang dimasukkan tidak ada dalam data Grab, program menunjukkan pesan kota tidak ditemukan atau error. Secara keseluruhan, program ini memperlihatkan perbedaan cara kerja BFS yang sistematis dan menyeluruh dibandingkan DFS yang fokus pada satu jalur penelusuran saja. Enggak ada. Lalu untuk output akhirnya, semisal kita masukkan kota awal yaitu Siantar, nanti program tersebut akan memunculkan urutan BFS-nya dan urutan DFS-nya. Untuk urutan BFS-nya yaitu BFS kan pencariannya yaitu secara menjelajahi kota terdekat terlebih dahulu awal satu persatu. Lalu kalau DFS itu menggunakan rekursi untuk menuju satu jalur kota hingga ke ujung sebelum kembali ke cabang lain setelah kemudian memasukkan nama kota awal. Misalnya ini urutan BFS-nya kota Siantar yaitu Siantar, Medan, Tebing Tinggi, lalu seterusnya. Dan urutan DFS-nya yaitu Siantar, Medan, Binjai, dan seterusnya. Untuk penjelasan hasilnya yaitu program ini digunakan untuk menelusuri hubungan antar kota di Sumatera Utara menggunakan dua metode pencarian Grab yaitu BFS first search dan DFS reverse search. Jangan pengguna diminta memasukkan kota awal, misalnya Siantar. Setelah itu program menampilkan dua urutan hasil penelusurannya BFS DFS. Lalu program tersebut menampilkan urutan kota Siantarnya. Lalu program menelusuri satu jalur kota sedalam mungkin sebelum kembali dan menjelajahi cabang lain secara keseluruhan. BFS lebih cocok untuk mencari jalur terpendek antar kota, sedangkan DFS lebih fokus pada eksplorasi rute secara mendalam. Lalu untuk soal yang terakhir, buatlah program Python untuk menentukan jalur tercepat sesuai inputan awal kota dan tujuan kota oleh user dengan mengimplementasikan algoritma TLS. Untuk penjelasan kodenya itu program ini digunakan untuk mencari jalur antar kota di Sumatera Utara menggunakan algoritma DLS yaitu pencarian berbasis kedalaman dengan batas tertentu pencarian tidak terlalu jauh. Pertama, program menyimpan data kota beserta koneksinya dalam bentuk graf seperti peta hubungan antar kota. Selanjutnya terdapat mencapai kota tujuan dengan parameter batas kedalaman agar tidak melebihi jarak pencarian yang ditentukan. Saat dijalankan, user diminta memasukkan kota awal, kota tujuan, dan batas kedalaman.
Program kemudian menyusun jalur yang memungkinkan dari kota awal menuju kota tujuan selama masih dalam batas kedalaman tersebut. Jika jalur ditemukan, hasilnya ditampilkan seperti contoh. Jalur ditemukan Medan Sampai tebing tinggi kisaran, yang berarti rute dari Medan ke kisaran berhasil ditemukan dalam kedalaman 3. Jika tidak ditemukan jalur dalam batas yang diizinkan, program akan menampilkan tidak ditemukan jalur dalam batas kedalaman. Sedangkan jika nama kota tidak ada di dalam data Grab, program menampilkan kota tersebut tidak ditemukan di dalam Grab. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan cara kerja algoritma DLS untuk menemukan rute tujuan secara efisien dengan kontrol terhadap kedalaman pencarian. Contoh outputnya itu misal kita memasukkan kota awal tujuan kita yaitu Medan, lalu kota tujuan kita yaitu kisaran, kita masukkan batas kedalamannya yaitu 3. Lalu hasilnya akan menunjukkan jalur ditemukannya Medan Siantar, tebing tinggi kisaran. Lalu untuk kesimpulan praktikum ini, dari penerapan BFS, DFS, dan DLS untuk mencari jalur antar kota di Sumatera Utara, dapat disimpulkan bahwa BFS lebih efisien untuk menemukan rute tercepat atau terpendek. Karena menelusuri Grab berdasarkan level, DFS berguna untuk eksplorasi menyeluruh, sedangkan DLS membantu membatasi pencarian agar lebih fokus dan tidak boros waktu atau lebih cepat lah tepatnya. Secara keseluruhan, penggunaan algoritma pencarian ini membantu menemukan rute antar kota dengan cara sistematis dan logis, hanya secara berpikir manusia yang terstruktur. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.